Pak Kepsek. Di situ tambah kursi lagi di situ. Oh ya, di situ. Silakan. Kita ikuti ini. Kalau tadi pemeriksaan ranahnya saya, sekarang ranahnya Kapus Pen. Itu Kapus Pen. Mohon izin Pak Irjen, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Irjen dan Bapak-Bapak yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kami dari Kementerian Dalam Negeri sengaja meminta waktu teman-teman semua untuk kita bisa melaksanakan sharing informasi terkait dengan dinamika yang terjadi di daerah. Secara khusus kita akan berdiskusi bersama, mendapatkan sharing informasi bersama terkait dengan hal yang terjadi di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Hadir bersama kita pada sore hari ini Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sangmade Mahendra. Hadir juga Pak Inspektur Wilayah 1 yang menangani wilayah Sumatera Bagian Selatan, Pak Wali Kota Prabu Mulih hadir langsung, Pak Arlan. Kemudian didampingi beliau oleh Pak Sekda, oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan juga. Hadir juga Pak Ses Idjen, saya lupa Pak Ses Idjen yang mendampingi Pak Irjen. Kemudian ada juga Pak Inspektur Provinsi, jadi lengkap kita. Dan bersama kita juga hadir Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Jadi kita lengkap semua teman-teman. Dan saya tidak akan banyak pengantar. Pada kesempatan pertama kita berikan kesempatan waktu kepada Pak Irjen terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian nanti kita berikan kesempatan juga kepada Pak Wali Kota untuk memberikan beberapa poin-poin, dan juga nanti kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Pak Roni Ardiansa. Kemudian nanti setelah 3 narasumber tadi menyampaikan poin-poin yang ingin disampaikan, kami membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya. Kepada siapa nanti bisa disampaikan. Mohon disebutkan nanti nama teman-teman dan dari media apa. Kami persilakan Bapak Inspektur Jenderal. Baik, terima kasih Pak Kapus Pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di kantor Itjen Kemendagri. Saya senang teman-teman bisa hadir di sini. Kami juga berterima kasih atas peran media yang kami ikuti selama ini dengan sangat baik, proporsional, profesional, memberitakan situasi dan kondisi yang ada di daerah. Bagi kami selaku APIP sangat penting mengikuti pemberitaan media agar dapat mengetahui secara cepat situasi dan kondisi yang ada khususnya di daerah, termasuk juga adanya
peristiwa tentang apa yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih, untuk kami dapat mengambil secara cepat langkah-langkah dalam rangka mitigasi. Sebagaimana diketahui bersama, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan Menteri Dalam Negeri adalah Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Binwas Nasional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga begitu ada berita viral di media sosial tentang pemberhentian Kepala Sekolah Negeri 1 Kota Prabu Mulih, yang kami ketahui malam hari pada tanggal 16 hari Selasa malam, Menteri Dalam Negeri langsung menugaskan kepada kami Irjen Kemendagri selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP dikenalnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Malam itu juga kami langsung menghubungi Inspektur Provinsi, juga Inspektur Kota Prabu Mulih untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Jangan sampai itu bertah waktu langkah pertama kita lakukan, ya Pak ya. Dan malam itu juga APIP kami juga berkomunikasi langsung dengan Pak Roni Ardiansyah ya, untuk menanyakan peristiwa tersebut. Jadi begitu ada kejadian langsung kami respon, gitu ketahui langsung kami respon. Sehingga pada kemarin hari Rabu pagi saya langsung menghubungi Pak Wali Kota untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi, sekaligus mengingatkan beliau tentang peran tugasnya dan mengundang beliau untuk kami dalam rangka klarifikasi, meminta keterangan agar kami dapat satu APIP mengetahui secara detail peristiwa apa yang terjadi. Ini sebagai upaya mitigasi. Dan tadi baru saja ini kami, APIP kami, selesai melakukan pemeriksaan ataupun permintaan keterangan kepada Wali Kota, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Sekolah. Hasil pemeriksaan mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan juga mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai Inspektorat Jenderal Kemendagri, sebagai APIP, kami perlu mengingatkan kembali kepada kepala daerah sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan. Itu berita baiknya yang sangat kami senang, juga perlu kami sampaikan dari hasil monitoring kami. Situasi Kota Prabu Mulih sangat kondusif. Pak Wali Kota dan Pak Roni sebagai kepala sekolah kami ini bertemu tadi, kami bersilaturahmi, dan Pak Roni telah kembali melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah Negeri 1 Prabu Mulih. Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi kita semua untuk ke depan kita bisa berbuat lebih baik. Mungkin demikian sebagai Pak. Saya kembalikan pada Kapus Pen. Silakan Pak Kapus Pen. Terima kasih Pak Irjen. Mudah-mudahan cukup jelas bagi teman-teman, clear yang disampaikan Pak Irjen. Ada poin yang tidak sesuai dengan aturan, dan kemudian juga dasar
yang dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk proses tindak lanjutnya. Terima kasih Pak Irjen. Pak Wali Kota, kami persilakan Pak, nanti sebelum kita diskusi dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Negeri, yang saya hormati Bapak Inspektur Wilayah Sumsel, yang saya hormati Bapak Kapuspen, yang saya hormati Bapak Inspektur Provinsi hadir, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati para dinas, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, yang saya hormati rekan-rekan media press maupun cetak. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya masyarakat Prabu Muli yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini, dan ini membuat satu hikmah bagi saya dan mempelajari bagi saya. Tanpa adanya kejadian ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya, dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, kepala sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Permohonan maaf beliau juga sama-sama sudah kita ikuti ya. Pak Roni sudah kembali menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Pak Roni Ardiansyah, kami persilakan Pak, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Irjen, yang kami hormati, kami banggakan Bapak-Bapak dari Kementerian dan juga teman-teman dari media. Izin saya Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, yang sempat beberapa hari ini jadi bahasan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan, karena hari ini juga, dari kemarin juga, Bapak Wali Kota Prabu Muli dengan segala kerendahan hatinya telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya, dan alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa masalah yang telah terjadi insya Allah telah selesai, dan juga dengan rasa haru dan bangga juga pada hari yang telah ditentukan bertepatan dengan tanggal 17 September saya telah dikembalikan kembali, diantar langsung oleh yang mewakili daripada pemerintah Kota Prabu Muli, Bapak Inspektur Kota Prabu Muli berdampingan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli dan yang mewakili. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih, dan saya juga dengan segala kerendahan hati mohon maaf untuk mungkin hal yang sempat terangkat di media dan juga di media sosial, dan insya Allah saya berdoa untuk kedepannya saya lebih bisa baik lagi, saya bisa memperbaiki diri mungkin dengan kesalahan-kesalahan mungkin yang ada yang saya lakukan di luar kemampuan saya, dan yang pastinya juga doakan saya diberi kesehatan dan dapat kembali fokus untuk membimbing anak-anak SMP Negeri 1 Prabu Muli menjadi hebat dan tetap menjadi yang diperhitungkan di Kota Prabu Muli, di provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Teman-teman media, sesuai janji tadi saya di awal, silakan jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, ingin klarifikasi lebih lanjut, silakan, mohon disebutkan dari mana dan mau ditujukan ke siapa. Silakan Mbak. Iya, Pak, saya Abel dari Kompas TV, mau bertanya dengan Bapak. Pak Irjen. Pak Irjen, Ya. Pak Irjen, ini kan soal kegaduhan ini gitu ya Pak ya, ini kan tentu dari
Kemendagri pasti sudah pernah mengingatkan kepada kepala daerah untuk bisa menggunakan wewenangnya gitu kan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau untuk masyarakat gitu. Tapi kok bisa sih Pak masih ada hal seperti ini yang terjadi? Terus yang kedua, gimana Pak untuk mengingatkan kepala daerah untuk bisa menjaga gaya komunikasi, jangan sampai kejadian seperti di Pati atau di Prabu Mulih ini terjadi. Kemudian untuk Pak Roni, kayaknya Bapak nggak perlu minta maaf ya Pak, karena kegaduhan ini mungkin sangat diperlukan oleh masyarakat untuk bisa melihat bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi ada di sana, kemudian bagaimana kita bisa melihat pejabat-pejabat di sana dengan cara gaya komunikasi dan melihat bagaimana cara mereka menentukan dan juga memberikan keputusan wewenangnya kepada masyarakat itu sendiri. Jadi terima kasih karena ini sudah diangkat oleh media-media, kemudian kita semua jadi bisa tahu. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Silakan yang kedua. Izin Pak, saya Habibi dari wartawanmerdeka.com. Ini mau memastikan aja sebelumnya kan setelah viral video adanya pemberhentian pencopotan Pak Roni dari kepala sekolah itu kan sempat wali kota bilang tidak ada dan sempat dibilang hoax. Nah itu sebenarnya gimana nih Pak dari Pak Wali Kota, apakah emang itu benar hoax atau gimana? Tadi kan juga Pak Ijen sudah menyampaikan, nah ini saya ingin mau mendengar langsung dari Pak Wali Kota. Nah terus untuk Pak Roni Pak, ini sebenarnya kejadiannya itu kronologi awalnya gimana sih Pak? Karena kan di media juga bukan hanya Pak Roni tapi disebut juga Satpam, itu kan juga katanya kena pencopotan. Nah itu saat ini gimana dan awal mula terjadinya itu gimana? Dan satu lagi Pak Wali Kota, ini kan awal kan juga adanya si anak ini kan membawa mobil ke sekolah. Nah ini apakah emang ada pembiaran, emang kebiasaan ini apakah emang dilakukan di luar jam sekolah, membawa mobil anak di bawah umur atau gimana Pak? Sama Pak Ijen satu lagi, untuk sanksinya ini Pak apa Pak? Karena kan tadi sudah disebutkan ada kesalahan. Nah itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Habibi. Satu lagi. Untuk teman pertama, Mas dulu. Izin Pak, saya Jonathan, wartawan Kumparan. Ini pertanyaan khusus untuk Pak Wali mungkin ya. Kemarin dari KPK itu menyoroti LHKPN-nya Bapak, di mana di LHKPN itu kan juga hanya tertulis kendaraan-kendaraan Bapak itu berupa motor, mobil pick up, truk hingga bulldozer, tapi nggak ada mobil yang belakangan diisukan dibawa oleh anak Bapak ke sekolahnya. Ini mungkin bisa ada penjelasannya terkait hal itu Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, mungkin 3 dulu ya. Nanti kita buka termen berikutnya. Saya persilakan kepada Pak Irjen terlebih dulu. Langsung saja ya. Makasih atas pertanyaannya. Jadi perlu saya sampaikan kembali, Bapak Menteri Dalam Negeri dalam setiap kesempatan, termasuk juga setiap hari Senin, kita ketahui kan ada rakor inflasi daerah, selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Ada 11 arahan Pak Menteri, salah satunya bagaimana agar seorang kepala daerah harus bisa berperilaku, terus berbicara dengan yang santun. Itu ada 11 arahan Pak Menteri, selalu disampaikan. Karena bagi kami ya, situasi Kamtibmas yang kondusif ini sangat penting. Kita tahu banyak sekali program-program luar biasa dari Bapak Presiden ya. Itu bisa dieksekusi dengan baik apabila situasi kondusif. Jadi menjaga situasi yang kondusif itu sangat penting. Ya salah satunya tadi dengan sikap, kemudian kebijakan-kebijakan kepala daerah jangan sampai kemudian ini menimbulkan kontraproduktif. Ini setiap Senin diingatkan oleh Pak Menteri. Terkait dengan sanksi, tadi setelah selesai pemeriksaan, nanti tentu kami akan melaporkan secara lengkap hasil pemeriksaan, termasuk juga kami mempertimbangkan bahwasanya situasi di Kota Pramu sangat kondusif. Pak Wali Kota, Pak Roni Adriansyah selaku Kepala Sekolah ini sudah bersilaturahmi, saling maafkan sebagainya, termasuk juga yang sangat luar biasa biar teman-teman tahu, ini Pak Wali Kota jalan darat dari Kota Prabu Mulih kemari 9 jam, tadi malam berangkat, belum tidur beliau,
Langsung itikat baik dulu, luar biasa komitmen. Kami bilang Pak Wali Kota harus hadir hari ini. Beliau tadi malam udah kegiatan, langsung perjalanan darat. Tadi pagi jam berapa sampai Pak? Jam 6 ya? Jam 5 subuh, belum istirahat. Jadi belum istirahat beliau. Itu jadi apa pertimbangan kami. Nanti kami akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, termasuk rekomendasi pada Pak Menteri atas hasil pemeriksaan. Demikian ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Pak Wali Kota Pak, kami persilakan Pak, ada beberapa pertanyaan tadi Pak yang disampaikan teman-teman mengenai kronologis pencopotan mobil juga Pak dan LHKPN. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaannya. Pada kejadian itu Pak, itu di bukan jam sekolah, di tanggal merah, tanggal 5. Anak-anak ini main latihan drum band, jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan. Pada hari itu, hari hujan deras, mereka balik ke sekolahan. Anak saya ditelepon oleh guru, Aura, kalau mau turun masuk ke bed apa mobil. Jadi anak saya diantar supir Pak, bukan dibawa sendiri. Mau masuk tidak boleh, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, sudah selesai hujan-hujan, seluruh anak-anak itu basah galau Pak. Selesai. Dan selama ini tidak pernah anak saya itu Pak mau masukkan mobil atau apa-apa di sekolah, tidak pernah. Selalu diantar terus Pak sekolah. Terima kasih. Ya teman-teman, galau tadi itu semua ya, basah semua gitu, basah galau tadi semua kata Pak. Jadi itu basah semua. Soal LHKPN Pak, ya tentang satpam Pak, tentang satpam. Security Pak sudah dikembalikan ke sekolahan dan memang bukan dikeluarkan atau diinikan Pak, cuman dikasih diteguran, aku suruh dia di Pol PP sementara, tapi dikembalikan lagi Pak, sudah saya kembalikan. Ya. Tidak Pak, belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini, cuman secara lisan penyampaian saya, tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang lagi KG aku copot. Cuma sebatas itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wali Kota. Ada mengenai LHKPN tadi satu. Masalah LKPM Pak itu sudah saya laporkan, baik mobil juga sudah saya laporkan sebelum saya pencalonan Wali Kota Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ada juga untuk Pak Roni satu. Kami silakan Pak Roni. Iya, untuk kronologi daripada intinya mutasi ya judulnya, bukan pencopotan kayaknya. Izin kronologi pertamanya mungkin memang benar saya mendapatkan binaan dari Bapak Wali Kota Prabu Muli dan saya hargai ini sebagai binaan dari kepala daerah kepada saya. Intinya setelah pembinaannya benar yang disampaikan tadi berhubungan dengan putri beliau ya, yang alhamdulillah ini juga saya dapat setelah saya dibina, saya juga menyelusuri daripada kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan daripada wakil-wakil kepala sekolah saya dan juga kepada satpam saya, dan alhamdulillah memang hari itu kejadiannya disampaikan oleh Bapak Wali Kota, kondisi memang hujan untuk mengikuti kegiatan marching band dan juga untuk tidak diizinkan masuk untuk dapat parkir di bagian dalam. Kronologi selanjutnya saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah dan juga mungkin melalui Dinas Pendidikan, dan akhirnya pada hari yang ditentukan juga saya juga menerima bahwa isu yang beredar, berita yang beredar, saya harus mungkin mendapat teguran
dengan harus diganti dengan mungkin kepala sekolah yang baru atau PLT, itu saja. Oke, terima kasih Pak Roni. Oh ya, Ya, terima kasih Pak Roni. Teman-teman mungkin ada satu atau dua lagi, silakan Mas Singgi. Sini dulu, Mas Singgi belakangan. Izin Pak, saya Bobi dari Metro TV. Pertama Pak, saya ingin meminta kejelasan Pak terkait dengan pemindahan atau mutasi tadi. Bapak Irjen tadi menyatakan ada proses mutasi atau perpindahan yang nggak sesuai dengan prosedur. Artinya ini kan sudah ada perintah dari Pak Wali Kota untuk memindahkan Pak Roni, sedangkan Pak Roni Pak Wali Kota tidak memberikan mutasi, hanya memberikan sanksi aja atau itu. Nah itu bagaimana Pak kejelasannya Pak mengenai titik terangnya? Dan kedua Pak, terkait dengan sanksi, ini kan mungkin masyarakat Indonesia menantikan Pak sanksinya apa secara tegas. Bahkan tadi kan proses lama nih Pak prosesnya kan, apa nih Pak sanksinya? Apabila mengenai rekomendasi akan diberikan ke Pak Mendagri, mungkin rekomendasinya apa Pak? Sanksi yang akan diberikan kepada wali kota itu. Dan yang ketiga Pak, untuk Pak Wali Kota Pak, ini kan berhubungan juga dengan Partai Gerindra Pak, dan kemarin Pak Rizky Irfansyah, Pak Sespri Presiden sudah menyampaikan di Instagram. Ini apakah ada teguran langsung Pak dari Pak Ketum, Pak Presiden Prabowo, atau dari pimpinan Partai Gerindra seperti itu? Ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mas Singgi. Selamat sore, saya Singgi dari kompas.com. Pertanyaan saya untuk Pak Wali Kota, mungkin ini sekaligus penegasan dari pertanyaan teman-teman sebelumnya. Karena ini berbeda ya dari klarifikasi yang diberikan Pak Wali Kota lewat sosial media ya, terkait dengan tadi dari kronologinya berarti benar gitu Pak. Larangan parkir itu yang menjadikan Bapak itu ingin menegur sehingga keluar kata copot tadi oleh kepala sekolah. Kemudian dari saya sendiri, dari klarifikasi Kadisdik, ini sebenarnya tuduhan serius untuk kepala sekolah ya. Kalau ada kasus cat mesum, kemudian ada yang membuat anak-anak sekolah dipungut biaya parkir gitu oleh Pak Darmaji. Ini kan tuduhan serius yang sudah keluar ke publik ini Pak. Apakah kalau ini sudah artinya kalau terkait pencopotan ini sudah selesai, tapi tuduhan-tuduhan ini apakah diproses gitu? Nah, dan yang ketiga mungkin saya ingin memberikan penegasan kepada Pak Wali Kota bahwa produk berita itu tidak ada yang bohong gitu Pak, karena berdasarkan verifikasi yang ada itu informasi bohong. Nah, terkait yang kedua untuk Pak Kepala Sekolah, kira-kira Pak Kepala Sekolah perlu pendampingan ke LPSK nggak Pak untuk perlindungan gitu? Karena di sini ada tuduhan-tuduhan serius dari instansi Disdik kepada Pak Kepala Sekolah sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Singgi. Bapak Ibu teman-teman, saya pikir cukup ya dengan dua pertanyaan terakhir. Silakan Pak Irjen. Baik, saya langsung. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Roni Ardiansyah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tadi kan Pak Roni sudah nyampaikan, sudah ditunjuk PLT. Itu kan sudah PLT kepala sekolah. Jadi sudah sejauh. Kemudian terkait sanksi. Tadi ini peristiwa pertama lah ya. Kemudian kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, misalkan untuk diberikan teguran secara tertulis. Demikian. Ya, nanti kan ada bertahap. Sanksi itu bertahap, tidak ujung ya. Mulai dari teguran tertulis. Ya, itu sanksi itu bertahap. Dilakukan bertahap, bertingkat. Teguran tertulis kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Ada bertahap namanya sanksi. Sanksi administratif, ya. Ya, teguran tertulis tentu kami akan mengikuti, memonitor terus situasi di sana. Jangan sampai peristiwa seperti ini terjadi lagi. Itu, ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Irjen. Silakan Pak Wali Kota kalau ada yang ingin ditambahkan dengan penjelasan tadi, ada beberapa yang ditanyakan teman-teman mengenai hubungan dengan Sespri Presiden tadi, kemudian sanksi dari partai mungkin. Silakan Pak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah ditelepon beberapa kali dari Ibu Ketua Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan, sudah menegur saya dan mengarahkan saya dan membimbingkan saya jangan sampai ini terulang lagi, dan di situ juga saya diberikan sanksi-sanksi juga. Tapi ini kelanjutan, saya dipanggil setelah pulang dari sini, Pak. Ya, dari ketua partai, Pak, sudah memberikan sanksi, negor, maupun saya melalui Ibu Ketum, Pak, Ibu Ketua Partai di provinsi. Ya, sanksinya mungkin nunggu saya pulang dipanggil itu. Jadi sebagai Ya. pejabat ya, itu teguran terus sudah sanksi berat loh itu. Sudah jadi catatan. Itu teguran itu sanksi itu sanksi berat itu teguran. Ada catatan di dalam karirnya, ya. Itu jangan pikir wah hanya teguran. Nah, teguran tertulis itu berat itu sanksinya. Ya. Baik. Ya. Terakhir Pak Roni, ada tawaran tadi dari Pak Singgi itu, ada perlu bantuan LPSK dan lain-lain, sudah damai begini kok pertanyaannya begitu Mas Singgi. Terima kasih Mas Singgi, ini bentuk apresiasi Mas Singgi juga untuk saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi mungkin untuk sampai saat ini, dari kemarin saya dikembalikan lagi ke SMP Negeri 1 Prabu Muli, kayaknya nyaman, luar biasa. Dan insya Allah juga Bapak Wali Kota, Forkompinda, dan seluruh pejabat di Kota Prabu Muli, utamanya masyarakat Prabu Muli, benar yang disampaikan Bapak tadi, orangnya peduli dan tetap menjaga kondusifan. Jadi Mas Singgi izin dulu, mungkin kalaupun nanti butuh, baru akan telepon Mas Singgi, izin. Terima kasih. Itu saja Mas Singgi, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan sore hari ini bersama-sama kita. Terima kasih banyak Pak Irjen, Pak Wali Kota, Bapak-bapak semua, Pak Roni. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Senang sekali bisa bertemu. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Izinkan saya menutup. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Katanya mau tadi Pak mau salaman ya? Oh iya, salaman. Udah salaman Tapi terus. sekali lagi makasih ya pada teman-teman ya. Sekali Mungkin lagi ini makasih salaman ya. di hadapan teman-teman aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.